Shalom, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Christine Kakuhes dari SD Gemim 29 Manado, calon guru penggerak angkatan 10, Kota Manado, Sulawesi Utara. Saat ini saya ada dalam tugas aksi nyata modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1 ini, saya merasa bahwa pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan lebih berpusat pada diri saya sendiri sebagai guru. Padahal seharusnya pembelajaran itu berpusat pada murid. Sehingga murid kurang mengeksplor kemampuannya, kurang mandiri, dan tidak memiliki kebebasan dalam berekspresi. Saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga saya dapat memperbaiki praktik pengajaran yang saya lakukan. Selama melakukan perbaikan, saya merasa pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih interaktif, menyenangkan, dan antusias. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini menyadarkan saya pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun dibanding hanya sekedar mengajar saja. Saya harus memberikan contoh teladan yang baik kepada murid. Saya juga lebih memahami betapa pentingnya pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga menjadikan murid mampu mengeksplorasi dirinya secara maksimal. Ide atau gagasan yang timbul selama proses perubahan. Mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi student center dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani. Murid bukan hanya sebagai objek pembelajaran saja, melainkan murid sebagai subjek pembelajaran yang memiliki kebebasan untuk berekspresi, berpendapat, dan berkreasi dalam pembelajaran. Sedangkan guru berperan sebagai fasilitator. Praktik baik aksi nyata. Sebelum melakukan aksi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya melakukan perencanaan. Saya berdiskusi dengan pimpinan sekolah atau rekan sejawat. Saya juga membuat perangkat pembelajaran atau RPP untuk mempersiapkan kegiatan pembelajaran yang akan dijalani. Pada pelaksanaannya, sebelum memulaikan kegiatan pembelajaran, diawali dengan berdoa untuk menumbuhkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, serta menyampaikan cara untuk melakukan praktik kepada murid. Setelah itu, murid dibagi menjadi 2 kelompok, dan murid di tiap-tiap kelompok berkolaborasi dan secara aktif untuk membuat model macam-macam bangun ruang. Setelah selesai, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Setelah pembelajaran selesai, saya memberi penguatan kepada murid dan kemudian melakukan refleksi. Setelah selesai kegiatan di kelas, murid kembali berdoa dan kemudian menyalami guru sebelum pulang.
Selama dalam kegiatan pembelajaran, ada tantangan yang saya alami. Yang pertama, masih ada beberapa murid yang tidak mau bekerja sama dengan temannya. Mereka hanya diam dan mengandalkan temannya saja. Kemudian, masih ada juga beberapa murid yang malu-malu saat melakukan presentasi di depan kelas. Solusi yang saya temukan adalah yang pertama, melakukan pembimbingan secara personal kepada murid-murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya dalam kelompok. Yang kedua, saya melatih murid-murid untuk berani berbicara di depan dengan membiasakan mereka melakukan kegiatan serupa agar terbiasa dalam presentasi.